Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kerja kelompok yang telah kami kerjakan. Pertama di sini ada kelompok 1 yaitu 202140 Paula Palentek, 202170 Supriyadi, 202177 Arni Nur Fazilat T. Dan judul dari tugas kami yaitu Random Forest. Pertama, pengertian Random Forest. Random Forest atau RF adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi Random Forest dilakukan melalui penggabungan pohon atau tree dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan pohon atau tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Pemenang dari tree yang terbentuk ditentukan dengan vote terbanyak. Pembangunan pohon tree pada random forest sampai mencapai ukuran maksimum dari pohon data. Akan tetapi pembangunan pohon random forest tidak dilakukan pemangkasan atau pruning yang merupakan sebuah metode untuk mengurangi kompleksitas ruang. Pembangunan dilakukan dengan penerapan metode random feature selection untuk meminimalisir kesalahan. Pembentukan pohon tree dengan sampel data menggunakan variabel yang diambil secara acak dan menjalankan klasifikasi pada semua tree yang terbentuk. Cara kerja random forest. Random forest bekerja dalam dua fase. Fase pertama yaitu menggabungkan sejumlah n decision tree untuk membuat random forest. Kemudian fase kedua adalah membuat prediksi untuk setiap tree yang dibuat pada fase pertama. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar dari cara kerja random forest. Berikutnya, cara kerja random forest. Cara kerja algoritma random forest dapat dijabarkan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama, algoritma memilih sampel acak dari dataset yang disediakan. Yang kedua, membuat decision tree untuk setiap sampel yang dipilih, kemudian akan didapatkan hasil prediksi dari setiap decision tree yang telah dibuat. Yang ketiga, dilakukan proses voting untuk setiap hasil prediksi untuk masalah klasifikasi menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Sedangkan untuk masalah regresi akan menggunakan mean atau nilai rata-rata. Yang keempat, algoritma akan memilih hasil prediksi yang paling banyak dipilih atau vote terbanyak sebagai prediksi akhir. Yang kelima, bagian-bagian random forest. Bagian-bagian yang ada pada random forest yaitu yang pertama bagging, bootstrap, aggregating, menghasilkan kumpulan data pelatihan baru. Setiap set data pelatihan baru mengambil sampel observasi dengan penggantian atau sampel bootstrap dari kumpulan data asli. Dengan pengambilan sampel dengan penggantian, beberapa pengamatan dapat diulang di setiap set data pelatihan baru. Model M dipasang menggunakan sampel bootstrap M di atas dan dikombinasikan dengan rata-rata output atau regresi atau voting atau untuk diklasifikasi. Yang kedua, out of bag error, misclassification rate, out of bag setara dengan validasi atau data uji. Pada random forest tidak perlu ada set test terpisah untuk memvalidasi hasil. Yang ketiga, bootstrap, sampel bootstrap. Sampel adalah random dengan metode pengambilan sampel pengganti. Yang keempat, proximity atau similarity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Nur Fazilah dengan NIM 202177. Manfaat dan kegunaan random forest. Beberapa contoh kegunaan algoritma random forest sebagai berikut. Yang pertama, perbankan. Random forest digunakan di perbankan untuk memprediksi kelayakan kredit dari seorang debitur atau pemohon peminjam. Algoritma ini membantu kreditur atau lembaga pemberi pinjaman membuat keputusan yang baik. Apakah akan memberikan pinjaman kepada debitur atau tidak? Bank juga menggunakan algoritma random forest untuk mendeteksi penipu. Yang kedua, kesehatan.
Pekerja di bidang kesehatan menggunakan random forest untuk mendiagnosis pasien. Pasien didiagnosis dengan menilai riwayat medis mereka sebelumnya. Rekam medis masa lalu ditinjau untuk menetapkan dosis yang tepat untuk pasien. Yang ketiga, pasar saham. Analisis keuangan bisa menggunakan random forest untuk mengidentifikasi pasar potensial untuk saham. Algoritma ini juga memungkinkan bagi seorang trader untuk mengetahui kondisi dan perilaku sebuah saham. Yang keempat, e-commerce. Memulai algoritma random forest, vendor e-commerce dapat memprediksi preferensi pelanggan berdasarkan perilaku konsumsi masa lalu. Kemudian, kelebihan dan kekurangan random forest. Kelebihannya, berikut adalah kelebihan dari random forest. Yang pertama, kuat terhadap data outlier atau pencilan data. Yang kedua, bekerja dengan baik dengan data non-linear. Ketiga, resiko overfitting lebih rendah. Keempat, berjalan secara efisien pada kumpulan data yang besar. Kelima, akurasi yang lebih baik daripada algoritma klasifikasi lainnya. Kekurangannya, beberapa kekurangan dari random forest adalah sebagai berikut. Yang pertama, random forest cenderung bias saat berhadapan dengan variabel kategorikal. Yang kedua, kualifikasi pada dataset berskala besar relatif lambat. Yang ketiga, tidak cocok metode linear dengan banyak fitur sparse. Kemudian, kapan sebaiknya menghindari penggunaan algoritma random forest? Meski random forest adalah algoritma yang bisa diterapkan pada beragam sektor, ada saat-saat tertentu Anda harus menghindari penggunaannya, yaitu dalam kondisi berikut ini. Ekstrapolasi. Regresi random forest tidak ideal untuk ekstrapolasi data. Ini karena random forest tidak seperti regresi linear yang menggunakan pengamatan untuk memperkirakan nilai di luar rentan pengamatan. Itulah mengapa pengaplikasian random forest berhubungan dengan klasifikasi. Yang kedua, datanya jarang. Random forest tidak akan memberikan hasil maksimal ketika data yang Anda pakai sangat jarang. Dalam hal ini, subset, fitur, dan sampel bootstrap akan menghasilkan ruang invarian. Hasilnya adalah perpecahan yang tidak produktif sehingga memengaruhi hasil akhir. Kesimpulannya, pada akhirnya, algoritma ini sangat berguna dalam pengklasifikasian data, terutama jika jumlahnya besar. Random forest adalah algoritma terbaik sebab mudah digunakan dan fleksibel. Metode ini memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah regresi dan klasifikasi. Sekian dan terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang random forest. Pertama, kita import library-nya, import NumPy, import Matplotlib, Pandas, dan Learning. Setelah itu kita import datasetnya itu pada REST-DSP, Social Network ADS, DSP. Kemudian kita displaying datasetnya. Ini datasetnya memiliki output 0000. Kemudian itu metode itu. Ya. Oke. Kemudian kita splitting dataset fitur, kita memisahkan antara dataset X dan Y. Kemudian kita splitting dataset atau kita training datasetnya antara X dan Y. Kemudian kita fitur scaling datasetnya. Kemudian kita training training ulang, kemudian hasilnya outputnya muncul. Kita print ulang dataset dan menghasilkan nilai output 0.
kemudian kita classification dataset test dan kita print, dan ini hasil outputnya, dan kemudian kita makin function matriksnya. Sekian dari saya atas untuk tadi 20, 21, 70. Terima kasih.